Halo semuanya, gak kerasa ya, ini Euro udah mau masuk final lagi. Kita bahas yuk dua finalis ini. Kita mulai dari Spanyol kali ya. Awalnya Spanyol gak ada yang nyangka sih bakal melangkah sejauh ini sampai ke final, ya gak? Coba kita lihat dari lini depan. Morata, Joselu. Simpen dua striker itu di salah satu klub top Eropa. Gak akan ada yang jadiin dia pemain inti. Terus ke lini belakang ini yang paling menarik. 4 back tengahnya nggak ada yang spesial. 1 Laporte, 2 Lenormand, 3 Dani Vivian, 4 Nacho emang sosok senior yang bisa menjadi panutan buat pemain-pemain lainnya. Tapi dia pun kontraknya saat ini udah habis, sudah tidak diperpanjang lagi oleh Madrid. Berarti Madrid sudah tahu kalau kualitasnya mungkin sudah menurun. Sehingga yang paling lumayan itu sekarang Laporte. Tapi Laporte kita tahu sendiri sudah bermain di Al Nassr sekarang ya, di Liga Arab. Jadi kita nggak tahu kualitas dari Liga Arab sendiri seperti apa. Tanpa mengunderestimate Liga Arab, tapi harusnya sih kualitasnya sudah tidak sebaik dulu lagi ketika di City. Sedangkan Lenormand dan Dani Vivian bukan main yang sering kita dengar, mungkin jarang juga yang menonton mereka bermain. Lalu di wingback, Dani Carvajal ya masih oke lah, sudah meskipun usianya sudah mulai agak menua. Cadangannya ada Jesus Navas yang udah 73 tahun ya sekarang, 38 tahun. Cucurella pun di kiri di Chelsea sangat-sangat tidak bagus, nggak ada bagus-bagusnya sih Cucurella di Chelsea itu musim kemarin. Nah, jadi wajar ketika orang bilang Spanyol bukan merupakan unggulan utama karena lini belakang dan depan mereka mediocre. Tapi ada yang menarik di lini tengah. Rodri merupakan salah satu defensive midfielder terbaik di dunia saat ini. Di City dia sangat dominan di tengah. Tapi kedua rekannya masih agak meragukan. Pedri setelah kemarin cedera panjang agak menurun sih performanya. Fabian Ruiz pun angin-anginan di PSG. Tapi mereka membuktikan ketika pertandingan pertama melawan Kroasia, mereka menang 3-0 di babak pertama, langsung mencetak 3 gol. Fabian Ruiz bermain gila-gilaan. 3 gelandang mereka ini bermain sangat bagus. Mereka memainkan seperti perannya dulu Busquets, Xavi, Iniesta. Di antara Rodri, Fabian Ruiz, dan Pedri ini menjadi seperti cloningan mereka lah bisa dibilang saat ini. Belum lagi sekarang mereka Spanyol mempunyai sayap yang cepat dan mempunyai visi sangat bagus. Lamine Yamal meskipun masih 16 tahun tapi visinya gila-gilaan. Nico Williams cepat banget juga. Jadi 3 orang gelandang tadi bisa dengan enaknya ngumpan ke sayap. Tidak harus ke Morata yang kita tahu kualitasnya seperti itu, sehingga Spanyol lini tengahnya bisa menutupi kekurangan lini belakang dan lini depannya. Unai Simon di goalkeeper bermain cukup baik. Nah, jadi hasil final ini cukup layak karena mereka memainkan permainan yang bisa dibilang atraktif. De La Fuente ini sebenarnya pelatih yang dulu mungkin belum banyak orang tahu, tapi sebenarnya dia sudah berkarir cukup lama di timnas Spanyol di usia junior, lalu baru sekarang menahkodai di timnas senior Spanyol, dan so far hasilnya sangat-sangat baik. Mereka bisa ke final dengan skuad yang bisa dibilang seadanya. Pemainnya juga cuma Rodri mungkin ya yang menurut gue top pemain, udah levelnya top elite. Lamine Yamal menuju, Nico menuju, tapi kalau Rodri emang udah terbukti. Mereka bisa membawa dengan permainan yang so far di turnamen ini sebenarnya bersama Jerman, dan Jerman pula yang mereka kalahkan di perempat final kemarin. So mereka sangat layak untuk masuk ke final Spanyol ini. Lalu tim kedua adalah Inggris. Ini tim yang memang dari awal digadang-gadang jadi salah satu unggulan utama. Mereka mempunyai pemain terbaik Liga Premier Inggris, Phil Foden. Pemain terbaik Liga Spanyol, Jude Bellingham.
top skor Bundesliga Harry Kane di sebuah satu tim. Apakah itu sesuatu yang adil kalau kata orang-orang lain? No. Kualitas individu Inggris benar-benar top. Belum lagi ada pendatang baru kayak Cole Palmer yang mungkin dong Chelsea sendirian di musim lalu. Terus Declan Rice di Arsenal juga bermain bagus banget. Bukayo Saka masih main bagus banget. Kobe main rising star dari MU. So di belakang John Stones masih cukup baik. Kyle Walker di kanan cakep. Nah di kiri mungkin Luke Shaw yang masih cedera, sehingga di awal-awal Southgate masih harus memainkan Kieran Trippier di kiri. Kieran Trippier ini pemain kaki kanan, sehingga crossing kaki kiri dia agak-agak kaku. Nah disitu jadi titik lemah Inggris. Mark Guehi juga cukup baik ternyata pemain Crystal Palace ini. Lalu di kiper Pickford ya masih begitulah. Cuman Inggris yang punya pilihan lain. Cuman itu yang ada. Sehingga tapi dari lini tengah, depan, dan ke belakang oke. Pelatihnya ini bisa, nah ini yang paling menarik sih dari Inggris. Kita tahu skuad Inggris bagus, tapi pelatihnya ini sering dinilai negatif oleh pengamat-pengamat. Kenapa? Karena dengan skuad Inggris yang begitu mewah, dia memainkan sepak bola yang ala kadarnya lah bisa dibilang. Terbukti dari pertandingan pertama sampai semifinal kemarin, nggak ada satupun pertandingan Inggris yang benar-benar atraktif. Ya memang ini style. Terbukti dia membawa Inggris lebih baik daripada generasi sebelumnya ke final Piala Dunia, final Euro. Meskipun belum juara, tapi ada progres yang jelas. Memang permainannya bukan permainan atraktif, tapi ya ini efektif. Belum lagi pergantian pemainnya, contoh seperti di semifinal kemarin, dia memasukkan Cole Palmer dan Ollie Watkins, dan das terbukti Palmer dan Watkins yang menjadi aktor comebacknya Inggris. Kemenangan 2-1 atas Belanda di menit 90 plus oleh Ollie Watkins melalui assist Cole Palmer. So itu bukan yang pertama, sebelumnya juga dia memasukkan pemain-pemain pengganti dengan sangat-sangat tepat. Apakah itu bukan teknik? Apakah itu bukan kelebihan? Please. Jadi yang bilang pelatih bagus tuh yang bisa mainin atraktif football, yang bisa memainkan sepak bola indah tiki-taka 1-2 ke kaki itu pikirannya seperti terkungkung dalam kardus menurut gue. Dia nggak bisa melihat sepak bola itu as a universal. Dia cuma bisa melihat yang bagus itu yang begitu, sisanya nggak bagus. Kalau mau kayak gitu, bikin cabang sepak bola baru. Apa? Sepak bola indah. Bukan sepak bola yang cetak gol, tapi sepak bola indah. Nah, nanti ada pemain mainkan sepak bola indah, lalu dinilai oleh juri. Yang mana yang paling indah, itu yang menang. Nah, yang sepak bola itu ujung-ujungnya cetak gol, menang, juara. That's it, gitu kan, simple. Nah, untuk Inggris Spanyol sendiri, gua masih menjagokan Inggris. Kenapa? Dari segi pemainnya. Kualitas pemain menentukan di laga final. Memang permainan dari Spanyol menjanjikan di Euro tahun 2024 ini, tapi kualitas pemain Inggris masih di atas Spanyol. So menurut gue Inggris akan menang, tapi dengan skor tipis lagi-lagi. Mungkin banyak dari kalian yang mengira Spanyol, but gue still tetap England, football is coming home. Thank you.